Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih untuk datang ke cerita lawak kali ini. Jadi untuk cerita lawak kali ini gue akan membahas anak dari Monkey D. Luffy dan juga Nami the Navigator. Ya, gue ingin membahas seri atau season kedua dari One Piece dengan judul Two Piece ya. Dan ini adalah gambarnya, gue nggak tahu gue nemu di mana, tapi gue dikasih dengan teman gue di sosial media dan dia bilang, "Bang, tolong dibahas tentang gambar ini." Ini gambar dari mana juga gua nggak tahu ya, tapi asik aja buat dibahas gitu ya. Jadi di sini adalah ketika Luffy telah menjadi raja dari bajak laut, Seikaku Ninaru Otong Kuda, apa sih dia bilangnya? Orewa, Saikoku Ninaru Otong Kuda, gua nggak ingat. Dan dia menjadi suami dari Nami the Navigator. Dia memiliki seorang anak yang entah kenapa mukanya malah mirip Zoro gitu ya. Gue penasaran sama Nami ini, jangan-jangan dia meng-NTR Luffy lagi ya. Karena Luffy itu jangan-jangan Eja Dini gampang krut gitu kan. Mungkin Zoro lebih mantap ya dari sisi body dan sebagainya, seperti itu. Jadi karena gue kehabisan ide buat namanya, jadi kita namakannya Monkey D. Udin gitu ya. Jadi Monkey D. Udin ini adalah anak dari Raja Bajak Laut ya. Karena dia anak dari Raja Bajak Laut, dia tuh besar dengan cara yang sangat angkuh sekali. Dia tuh penasaran, bapaknya ini nggak pernah pulang, udah persis kayak Uchiha Sasuke gitu, nggak pernah pulang dan punya istri yang sebenarnya beban. Sebenarnya sih Sakura itu beban ya, tapi gue berpikir gitu, sebenarnya Sakura tuh nggak beban loh. Ingatlah, Sasuke itu tangannya cuma tinggal sebiji doang. Jadi selama ini siapakah yang nyebokin Sasuke kalau boker? Jawabannya sudah pasti Sakura, seperti itu kan. Jadi Sakura itu bukan beban. Kita kembali aja ke Monkey D. Udin, atau kita singkat dengan nama Udin ya. Udin adalah seorang pria yang berumur 13 tahun gitu ya. Dia tuh memiliki ayah seorang raja bajak laut, tapi punya kesibukan banget gitu sebagai seorang raja bajak laut ya. Hingga tak punya waktu untuk pulang ke rumah. Jadinya Udin itu besar dan dia tuh membenci bapaknya gitu loh. Wah, ini sih keterlaluan sih si Udin ya. Dia tuh nggak menerima bahwa kalau bapaknya itu hobinya kerja gitu loh. Tapi kerja itu rasa aneh gitu ya. Kan kalau kita nih kan, kalau gua ya punya hutang, kerja itu buat bayar hutang gitu. Tapi kok ketika gua kerja kok utang gua tambah banyak ya? Siapa itu ya? Oh, gua itu kayaknya itu. Oke, kita kembali ke cerita Monkey D. Udin. Monkey Udin yang tidak suka dengan bapaknya itu akhirnya dia berkelana dan menjadi seorang yang sedikit temperamental di luar sana. Dia punya adik juga, tapi adiknya gua nggak tahu namanya siapa ya, sebut aja Monkey D. Juminten juga boleh kan gitu. Dan Udin tuh bertemu banyak sekali teman-teman ya. Dia bertemu dengan anaknya Sanji, bertemu dengan anaknya Chopper, bertemu dengan anaknya Brock, bertemu dengan anaknya Franky dan sebagainya. Emang Brock bisa punya anak ya? Oke, kita lanjut aja dulu. Apakah nanti Udin ini akan menjadi raja bajak laut seperti babenya gitu? Jawabannya adalah Udin itu nggak mau menjadi seorang raja bajak laut. Karena ketika dia melihat babenya yang jarang pulang gitu kan, sekali pulang yang datang cuma karetnya doang gitu. Ya, akhirnya dia berpikir, aku tuh tidak menyukai ayahku, aku tidak suka dengan ayahku tuh jarang di rumah, dia tuh jarang ada waktu buat keluarga. Itu yang mungkin dirasakan Udin, dan itu adalah kesalahan Luffy sendiri ya. Karena ketika dia menjadi raja bajak laut dan mencapai impiannya, dia lupa dengan yang namanya Kazoku atau keluarga. Padahal selama ini yang diajarkan oleh Luffy itu ketika dia menjadi kru dari topi jerami atau Mugiwara, dia tuh mengajarkan tentang namanya Kazoku ataupun kekeluargaan. Dan ketika dia punya keluarga, dia malah lupa dengan anaknya gitu ya. Emang Luffy ini keterlaluan gitu, taunya juga susu Hancock doang gitu ya. Dan Udin pun memiliki sifat seperti itu, dia tuh suka banget dengan namanya kekeluargaan gitu ya. Tapi masalahnya babenya itu ya nggak ngerti tentang arti kekeluargaan ketika udah jadi raja bajak laut atau Kaizoku Ninaru Otong Kuda gitu. Pasien sering diomongin Luffy ya, wah Kaizoku Ninaru Otong Kuda. Gua ngedengarnya sih gitu kalau Luffy ngomong ya, Otong Kuda. Oke, downloadan gua selesai. Dan Udin yang masih tidak menyukai dengan bapaknya itu yang nggak pernah ada waktu di rumah, akhirnya pun milih untuk menjadi seorang preman gitu. Dia tuh keliling-keliling gitu kan, dia tuh keliling-keliling kampung gitu. Orang-orang tahu, wah itu anaknya dari Kaizoku Ninaru Otong Kuda gitu ya. Jadi dia tuh nggak punya banyak teman gitu ya. Yang temannya itu paling anaknya Sanji, anaknya Zoro. Tapi tapi Udin ini anaknya Zoro bukan ya? Bukannya mirip tuh sama Zoro. Gua takut aja jangan-jangan dia anak Zoro lagi. Ya udahlah, kita lanjut cerita aja ya. Udin hanya berteman dengan anak-anak atau sepantaran dari teman-teman babenya. Akhirnya pun curhat-curhat dia bertemu dengan anaknya si Chopper ya. Namanya tuh siapa ya? Namanya Sarimin aja lah. Jadi dia bercerita dengan Sarimin gitu ya. Min,
Iya, kenapa plus-plus? Yang seperti itu kan. Karena nama Sarimin kocak aja gitu ya. Jadi gini, Min. Aku tuh pengen jadi admin juga gitu loh. Buset lah, salah lapak ya. Jadi ketika Udin itu bercerita dengan Sarimin, anak dari Chopper, Udin tuh menceritakan tentang semua yang terjadi dalam keluarga. Tentang sang ayah yang tidak pernah mampir ke rumah biarpun itu hanya untuk tidur doang. Bahkan Udin pun selalu berkeluh kesah tentang ayahnya yang tidak datang ketika dia itu sedang berulang tahun. Ya, sangat menyakitkan memang hidup seperti Udin. Tapi si kata Naiwa gitu ya, memang ayahnya itu punya misi yang sangat berat, itu dia harus kerja sebagai raja bajak laut ya. Banyak bajak laut yang harus dia pimpin untuk mencapai kejayaan di Greenland gitu ya. Siapa tahu di sana nemu majalah-majalah mantap-mantap kan. Habis itu ada sampulnya foto-fotonya dari Overflow. Kimochi des gitu loh. Sarimin yang mendengar hal itu pun langsung berbicara kepada sang babe gitu ya, yaitu Chopper itu sendiri. Ketika itu, Sarimin pun hanya berkata kepada sang babe bahwa Udin itu kurang kasih sayang orang tua gitu, intinya gitu ya. Bukan kasih sayang dalam arti tidak dimanjakan, tapi kasih sayang dalam arti waktu yang tidak pernah ketemu gitu ya. Lalu Chopper pun yang saat itu menjabat menjadi ketua dewan direksi, yang hobinya matiin mic atau kita nyebutnya ketua, ya gitu deh, seperti itu, langsung berbicara kepada Kaizoku Ninaru Otongkuda gitu ya. Tapi karena mereka akrab jadi panggil nama aja gitu ya. Pertemuan mereka pun dilakukan di sebuah kafe gitu ya, yang kafenya sudah pasti beli air putih dan ada wifi-nya, itu penting sekali gitu. Luffy, ada apa wahai sahabatku Chopper gitu? Bagaimana tentang keluargamu gitu? Luffy pun berpikir, kenapa Chopper menanyakan tentang keluarga gitu ya. Padahal harusnya kalau dalam lingkup kerja ditanyakan tuh tentang negara, rakyat, dan juga pasukan-pasukan bajak laut yang ada. Luffy pun berpikir sejenak dan dia diam sambil meliatin kenapa menu makanan nggak datang-datang. Padahal jelas-jelas mereka cuma pesan air putih seperti itu. Apa yang kau maksud wahai saudaraku Chopper gitu? Wahai Luffy saudaraku yang sangat kuhormati, yang sangat kusayangi. Anakku bercerita kepadaku dengan wajah yang berseri-seri bahwasanya engkau tidak memberikan kasih sayang dengan totalitas kepada keluargamu. Dan bahwasanya anakmu itu lebih mirip dengan Zoro gitu. Luffy pun berpikir ulang gitu. Dia takut apa yang dikatakan Chopper itu adalah sesuatu yang akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu pun Luffy tiba-tiba pun memblacklist beberapa jadwalnya yang waktu itu dia punya asisten itu Nico Robin ya. Jadi lu tau lah asisten sama bos kalau di dalam kantor tuh ngapain ya, gak usah gua bahas gitu ya. Dia meminta kepada Nico Robin untuk mengganti seluruh jadwalnya karena dia ingin berlibur bersama sang keluarga seperti itu. Akhirnya pun Nico Robin pun berkata kepada Kaizoku Ninaru Otongkuda alias Luffy, wahai Luffy, aku bisa saja mengganti semua jadwalmu menjadi hari yang lain. Tapi apakah kau punya alasan yang begitu kuat? Bukan alasan pribadi, bukan juga alasan yang mungkin itu hanya kesenangan semenjana dari sifatmu yang menyakitkan itu, Luffy. Aku harus tahu alasan melakukannya karena aku akan berbicara kepada orang-orang tentang alasanmu mengubah jadwal. Luffy pun hanya terdiam dengar hal tersebut. Dia memang harus tahu. Mengganti jadwal artinya memiliki alasan yang jauh lebih penting. Apalagi dia sebagai Kaizoku Ninaru Otongkuda alias Raja Bajak Laut. Itu tak bisa semena-mena menjawab dengan sangat sederhana bahwa aku ingin bertemu dengan keluargaku. Itu adalah hal yang sama sekali tak penting. Itulah kata-kata yang tak penting yang diucapkan oleh seorang pemimpin yang harusnya lebih mementingkan rakyat daripada keluarganya. Menomorsatukan siapa yang dia pimpin daripada siapa yang harus dia jaga dalam lingkup yang lebih kecil. Luffy pun terdiam. Dia tidak bisa menjawabnya di hadapan Nico Robin. Nico Robin pun hanya menghela nafas. Dan Nico Robin akan menjawab dengan sangat sederhana, melihat wajah bosnya yang sudah sangat menderita itu karena tak bisa bertemu dengan keluarganya. Kelelahan itu akan jadi masalah. Nico Robin pun mengatakan kepada Luffy, wahai bosku yang kuhormati, kapten dari sebuah kapal murah yang dulu pernah kunaiki, aku akan mencarikan alasan untukmu. Berliburlah, karena kau memang perlu liburan gitu. Daripada kau salah tanda tangan lagi dan tiba-tiba tandang di UU Kepres Ciptaker yang belum kamu baca sebanyak 912 halaman gitu. Akhirnya pun mendengar kata itu Luffy tiba-tiba bersemangat. Dan dia di malam itu juga setelah berbicara dengan Nico Robin, abis kimochi,
Dia pun kembali pulang ke rumah dan bilang tadaima kepada seluruh orang di rumah. Tadaima gitu. Lalu disambut dengan baik oleh Nami, adik dari Udin, tapi Udin tetap tidak menyambut sang ayah. Luffy pun yang dulu juga hidupnya compang-campling ya, baju nggak pernah ganti, topi dikasih dan mukanya itu kayak abis disodomi ikan patin, itu memberikan penjelasan kepada Udin gitu. Udin, wahai anakku yang wajahnya nggak mirip denganku, aku tahu ibumu emang selingkuh sama Zoro, tapi ketahuilah aku tetap mencintaimu sebagai anakku. Mendengar kata-kata itu yang penuh pengibulan dan penuh omong kosong, Udin pun langsung memeluk sang ayah dengan berteriak, "Babe, jangan kemana-mana, di rumah aja, gak usah kerja ya. Gak usah kerja, kan bisa daftar kartu prakerja, ngapain coba kerja?" Mendengar itu, Luffy pun tersenyum dan menjawab, "Aku gagal gaya terus kalau ikut kartu prakerja." Lalu mereka pun makan malam bersama. Dan chapter 1 dari kisah Monkey D. Udin berakhir. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengar cerita dari Monkey D. Udin, dan totalitas semua itu 100% ngarang. Tidak dari official sedikit pun, gambarnya juga gue nggak tahu ini nemu di mana dan sebagainya. Jadi gue 100% ngarang aja gitu, karena gabut juga enggak kali ya. Emang lu pada yang minta sebenarnya sih ya. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. I'm CNY and see you next time.